Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya talibat talibat. Semoga keadaannya baik-baik saja ya. Baik, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, iman, Islam dan lainnya. Salawat dan salam adalah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku, khususnya anak-anak Man 1 Kota Bogor yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat fid dunya wal akhirah. Qabla ta'alum hayabina naqra'u bidu'a bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai al-qawaid atau at-tarkib, yaitu kaidah-kaidah bahasa Arab. Yaitu yang terkenal dalam hal ini adalah nahwu shorof ya. Kita mulai belajar nahwu shorof di bab 3 ini. Kita mulai saja langsung. Nah, baik, di bab 3 ini kita akan belajar tentang bagian-bagian isim dari segi jumlah pelakunya ya, dari segi jumlahnya. Isim dibagi menjadi berapa? Isim dibagi menjadi 3. Ada al-mufrad, al-musanna, al-jama'. Ya, ada 3. Mufrad itu menunjukkan arti satu, bendanya jumlahnya ada 1. Isim kan kata benda ya, jadi bendanya 1, itu mufrad. Al-musanna itu 2 atau ganda, jadi bendanya bermakna ganda atau 2. Dan yang ketiga jama', itu artinya banyak, lebih dari 2, berarti bendanya menunjukkan banyak. Jama' itu dibagi menjadi 3, jama' mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Baik, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu ada ismul mufrad atau mufrad. Ma huwal ismul mufrad? Al ismul mufrad yaitu isim yang menunjukkan arti tunggal atau satu. Isim alladzi yadullu bimakna wahid ya, dengan makna satu. Contoh, jadi kata dasar suatu isim tersebut itu namanya isim mufrad. Qalamun itu pulpennya 1. Mistaratun itu penggarisnya 1. Mukminun orang mukminnya 1. Ustadzatun guru perempuannya 1. Madrasatun sekolahnya 1. Kitabun bukunya 1. Semua ini contoh ini semua bermakna 1 ya. Jadi kalau akhiran un atau kalau ditambahin al bisa al-qalamu tetap ya. Kalau tambahin al berarti akhirannya domah. Itu bermakna 1 ya. Kan ciri-ciri isim adalah depannya alif lam, paling gampang ya, depannya alif lam atau akhirannya tanwin. Itu bermakna 1. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya adalah al-ismul musanna atau isim tasniyah, atau bahasa lainnya isim tasniyah ya. Ma'wal ismul musanna, apa itu isim tasniyah atau isim musanna? Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti 2 atau ganda, dan masing-masing bisa memiliki arti sendiri ketika dipisah dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Baik, untuk yang pertama contoh tadi kalimat mufradnya atau kalimat isim mufradnya itu qalamun. Ketika mau dirubah menjadi isim tasniyah atau isim musanna, maka ditambahkan alif sama nun di akhirnya. Qalamun tambah alif sama nun, mim sama alif bisa disambung, jadinya qalamani ya. Harokat domatan itu diganti harokat fathah ya, jadi qalamani. Maktabun itu 1 mejanya. Ketika mau merubah ke isim tasniyah, maka tinggal ditambahkan aja alif sama nun di akhirnya, ni gitu ya. Jadi maktabani, ba dengan alif bisa disambung ya, jadi maktabani.
Terakhir, contoh terakhir, madrasatun, itu bentuknya kalimatnya perempuan ya, muannas bahasanya. Kalimatnya perempuan, madrasatun. Kalau dibuat isim tasniyah, maka tunnya tak marbutohnya diganti menjadi ta taknis. Madrasatun jadi madrasatani. Jadi suara tanya enggak hilang, cuman ketika ditulis bentuk tak marbutohnya itu berubah menjadi ta taknis. Madrasatani gitu ya. Itu untuk isim tasniyah atau isim musanna. Selanjutnya adalah jamak. Nah, ma huwal jam'u? Ma huwa ismul jam'u? Apa itu isim jamak? Isim jamak adalah isim yang menunjukkan arti banyak atau 3 ke atas, 2 ke atas ya, 3 sudah banyak gitu. Dengan tambahan di akhirnya atau dengan berubah bentuknya. Tadi sudah di awal sudah dijelaskan, jamak dibagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannatsis salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu ditambahkan wawu sukun dan na ya. Jamak muannatsis salim ditambahkan alif sama tun di akhirnya. Jamak taksir ini yang harus dihafal karena berubah bentuk dari mufradnya. Baik, kita satu-satu kita pelajari jamak taksir jamak mudzakkar salim terlebih dahulu ya. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah isim yang dijamakkan dengan tambahan wawu sukun dan na ketika dibaca rofa, dan ya sukun sama na ketika dibaca nasab dan jar. Apa itu rofa, apa itu nasab, apa itu jar, nanti kita pelajari di kelas 11. Yang kalian perlu perhatikan adalah yang penting kalian bisa merubah dari isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Contoh, mukminun, mukminnya 1. Kalau mau dibuat jamak mudzakkar salim berarti namanya jamak mudzakkar itu berarti kalimatnya khusus kalimat yang laki-laki ya. Nanti untuk kalimat perempuan ada sendiri tadi jamak muannatsis salim, itu khusus katanya atau kalimatnya berupa menunjukkan perempuan. Baik, kita bahas pertama dulu jamak mudzakkar salim. Mukminun ketika dibuat menjadi jamak mudzakkar salim tinggal ditambahkan wawu sukun dan na. Mukminun jadi mukminuna, harokat tanwin di nun dirubah menjadi dhammah. Jadi mukminuna. Jahilun jahiluna, muslimun muslimuna, kafirun kafiruna. Itu semua jamak mudzakkar salim ketika posisi atau dibaca rafa. Bagaimana kalau merubah menjadi dibaca nasab dan jar? Muslimun contohnya tinggal tambahkan saja ya sukun dan na, wawu sukun dan nanya diganti ya sukun sama na ketika dibaca nasab. Contoh muslimun jadi muslimina, harokat tanwinya diganti kasroh ketika posisi merubah menjadi jamak mudzakkar salim posisi nasab dan jar. Jadi muslimun muslimina, mukminun mukminina, kafirun kafirina. Itu ya jamak mudzakkar salim. Kita lanjut ke jamak muannatsis salim. Apa itu jamak muannats salim? Berarti namanya jamak muannas katanya berupa perempuan. Jamak muannats salim adalah isim yang dijamakkan dengan tambahan alif sama ta ketika dibaca rofa ditandai dengan dhammah dan ditandai kasroh ketika dibaca nasab dan jar. Tadi di awal baca bareng cuma menekan alif tun gitu ya, itu ketika rofa. Tapi ketika nasab dan jar tin. Contoh, ustadzatun itu kan bentuknya muannas ya, katanya kata muannas perempuan ya, karena ada tamarbuto di akhir. Ustadzatun ketika menjadi jamak muannatsis salim maka tambahin alif sama tun jadi ustadzatun. Nah, suara tunnya tetap ada tapi tak marbutnya diganti menjadi
dihilangkan ya, bukan diganti tapi dihilangkan. Jadi ustadzatun langsung tambahin, setelah za langsung alif sama tun. Ya, tamarbuto dihilangkan. Contoh yang kedua, tolibatun. Maka tunnya dihilangkan jadi toliba ya. Tinggal tambahin aja alif sama tun. Tolibatun. Terus kalau dibaca nasab dan jar gimana? Tinggal merubah harokat saja di akhirnya. Tadinya tun jadi tin. Contoh mudarrisatun. Kaidahnya sama, tamarbutonya hilang. Tinggal mudarrisa, tinggal tambahkan alif dan tin. Mudarrisatin. Nah, itu ya untuk jama' muannatsis salim. Terakhir adalah jam'ut taksir, jamak taksir. Kalau jamak taksir, apa pengertian jamak taksir? Jamak taksir adalah isim yang dijamakan dengan merubah bentuk asalnya. Terus gimana ini cara atau kaidahnya? Sebenarnya di dalam ilmu nahwu ada 14 kaidah atau 14 pola dalam merubah mufrad menjadi jamak taksir. Ya. Kan tapi untuk lebih mudahnya kita belajar dengan cara menghafal saja ya, dihafalkan. Contoh yang pertama ini kitabun, kutubun, bukan kitabuna tapi kutubun. Madrasatun, madaris, faslun, fusulun, qalamun, aqlamun. Baik, begitu ya. Untuk penjelasan hari ini tentang kaidah silakan nanti dipelajari lebih lanjut, dipahami. Jika ada pertanyaan silakan kalian langsung menghubungi Pak Jaka. Baik, mungkin itu saja. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.